Halo semuanya, akhirnya punya waktu buat update YouTube lagi. Lumayan lama ya, lumayan lama. But ya seneng banget bisa ngobrol-ngobrol lagi. Seperti biasa, channel ini adalah channel buat gua ungkapin isi pikiran gua, unedited dan rambling yang lama gitu ya. Dan kali ini gua pengen ngomong soal nyari partner hidup. Nah, ini jadi barusan gitu ya, beberapa hari yang lalu ada gue bikin Q&A di Instagram, terus habis itu ada yang nanya, "Kak, tips milih partner hidup dong supaya nggak zonk. Soalnya seumur hidup itu lama." Dan menurut gue ini pemikiran yang udah bagus banget gitu ya. Soalnya emang bener sih kalau misalnya kita milih pasangan hidup tuh seharusnya kan untuk seumur hidup. Dan artinya ini adalah pilihan yang lumayan serius gitu. Nah, kalau misalnya di buku Makanya Mikir yang gua makannya tulis, ini sebenarnya ada juga soal milih pasangan hidup. Dan di buku ini itu tuh part of decision making namanya CBA, yang cost benefit analysis, itu masuk ke kategori yang probabilitasnya memiliki resiko fatal. Soalnya sedikit sneak peek gitu ya kepada buku ya. Jadi kita bagi resiko jadi dua tipe, fatal sama nggak fatal atau biasa aja. Nah, apa sih yang bikin sebuah resiko itu fatal? Itu adalah ketika ada probabilitas itu akan gagal atau nggak sesuai ekspektasi, dan ketika itu gagal, kegagalan itu tuh susah untuk di-undo atau susah untuk dibikin nggak jadi gitu. Contohnya misalnya lu mau ambil resiko terjun parasut gitu. Kalau ternyata parasutnya rusak, itu resikonya kematian, ya kan? Yang artinya sifatnya permanen dan lu nggak bisa undo. Beda dengan resiko misalnya mau eh coba temenan sama orang baru. Itu kan kalau lu nggak cocok ya udah tinggal nggak temenan gitu. Nah, menurut gua milih pasangan hidup itu tuh masuk ke yang fatal. Karena ketika lu udah nikah misalnya, itu untuk lu nggak jadi, itu tuh sulit sekali dan akan sangat-sangat costly, dan bahkan untuk beberapa orang itu nggak bisa. Untuk mereka nggak punya enough resources ya secara mental, finansial, kapasitas segala tuh untuk mengandu itu. Jadi menurut gue emang bener banget framing pertanyaan ini, bahwa milih pasangan hidup itu tuh serius. Nah, gue sebenarnya udah banyak, apa ya, udah beberapa kali gitu dari DM, komen, dan sebagainya gitu pada minta gue bahas soal, milih soal pasangan hidup, pacaran, atau milih pasangan hidup yang udah segini ya gitu. Tapi gue selama ini masih kayak, mungkin enggak kali ya gitu, soalnya I don't know, I feel like ini sangat personal for different people. Tapi, eee ya udah, tapi akhirnya gue pikir ya why not lah, ini gue mau bagi, pengalaman pribadi. Soalnya, menurut gue juga udah banyak refleksi soal pengalaman, dan, menurut gue ada ketemu beberapa hal yang emang mungkin kalau misalnya di-share mungkin bisa akan ngebantu gitu. Apalagi juga gue sering ngeliat, nggak jarang di sosial media, itu kayak, eee, apa ya, banyak banget yang kayak, "Oh wow," kayak, orang muda zaman sekarang tuh mikirnya gini banget ya, gitu. Oke, I sound like I'm old, but that's how I think, gitu. Kayak, damn, segitunya kah? Jadi, ya udah, hari ini gue mau share beberapa bisa dibilang framework. Jadi gue ngerti banget karena soal pasangan hidup perpacaran ini nih sangat-sangat bermacam-macam, beragam, kasusnya, dan orang-orang juga macam-macam gitu. Gua mau kasih sebuah framework yang sangat general, tapi semoga bisa dipakai untuk case by case kalian sendiri. Nah, inilah kegunaannya framework gitu yang gua tulis di buku Makanya Mikir juga gitu, yaitu ini adalah formula yang general yang bisa diaplikasiin ke berbagai skenario gitu. Eee Rule yang gua apa ya, tips yang gua mau kasih hari ini juga kayak framework-nya, itu tuh gue coba sebisa mungkin untuk, gender neutral, atau maksudnya ini sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok. Nah, tapi gue sadar banget karena bias pribadi gue sebagai dari sisi cewek, udah pasti mungkin ada beberapa tuh yang lebih cocok ke cewek. Nah, tapi itu yang mana dan gimana, itu kalian yang harus pilah sendiri gitu. Kalau misalnya kalian filter sendirilah apa yang akan gue omongin, jangan telan mentah-mentah juga tentunya. Tapi ada beberapa yang nanti gue akan touch upon yang mungkin lebih cewek atau yang lebih ke cowok, nanti gue akan kasih disclaimer, atau gue akan
kasih tahu gitu. Tapi besides that sih, menurut gue ini cukup general, cukup, bisa untuk cewek dan cowok. Ya dan ini berdasarkan apa ya, hasil refleksi gue dari pengalaman pribadi pribadi gue. Jadi singkat cerita, mungkin untuk konteks gitu ya, gue udah nikah, 3 tahun lebih, iya nggak sih? Ya gue udah nikah 3 tahun lebih dan gue sebelum nikah tuh pacaran hampir 7 tahun, 7 tahunan. Jadi lama dan selama 7 tahun itu tuh, tiga tahunnya gue LDR, Amerika Indonesia gitu. Eee, Honestly gue sangat-sangat bahagia dengan relationship gue sekarang, gue sayang banget sama Jeff, dan gue selalu ngerasa kayak beruntung banget we can find one another. Tapi gue paham juga bahwa ini nggak cuman soal keberuntungan, although gue harus akuin luck, keberuntungan itu plays a part, ya. Tapi emang ada beberapa hal yang gue sama Jeff lakuin secara sengaja yang menurut gue sangat berkontribusi ke hubungan kita sekarang gitu. Dan ini yang mungkin mau gue bagiin juga. So let's start. Oke, jadi yang pertama, ini gue sebenarnya pretty much udah gue pernah share di postingan Instagram gue ya, kayak singkat, jawaban singkat ya, framework ya. Tapi di sini gue mau dive deeper dan gue elaborasi gitu ya. Oke, jadi nomor satu banget itu sebelum apapun, sebelum kita bisa selektif, kita harus perbanyak opsi. Jadi menurut gue, tips gue yang nomor satu untuk kalian yang mau nyari pasangan hidup, itu kalian harus perbanyak opsi. Gimana cara perbanyak opsi? Kalian harus naikin value kalian. Apa itu menaikkan value? Kalian harus menaikkan kualitas di diri kalian terhadap hal-hal yang emang dilihat atau dianggap valuable sama mereka yang kalian pengen jadiin potensi pasangan. Gini maksudnya. Ada orang yang mereka gini, aduh gue pengen pengen menaikkan value gitu ya supaya gue bisa dapat pacar yang lebih valuable misalnya. Tapi habis itu dia pakai definisi value diri dia sendiri, akhirnya yang dia attract itu bukan dari pool orang-orang yang dia pengen, attract gitu. Soalnya kita setuju dong ya, beda orang itu pasti nganggep hal-hal yang berbeda itu tuh sebagai valuable, atau apa yang dianggap valuable itu beda-beda untuk berbeda-beda orang. Misalnya 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 untuk gua pribadi nih, gua rada nggak terlalu peduli, eee, gua rada nggak terlalu peduli cowok tuh bisa main olahraga, kayak jago olahraga apa enggak gitu. Kayak misalnya untuk gua, seorang cowok tuh jago main sepak bola misalnya, itu nggak bikin gua semakin naksir sama dia atau enggak, gitu. Tapi gue tahu banget banyak cewek yang untuk mereka itu ada sesuatu yang sangat-sangat keren dan itu akan bikin dia lebih naksir gitu. Nah, jadi kalau ada cowok yang pengen bikin gua naksir dan dia caranya meng-upgrade diri dengan latihan main sepak bola, itu salah sasaran. Soalnya nggak akan ngaruh ke gua gitu. Sedangkan misalnya kalau untuk gua yang bikin cowok keren, atraktif untuk gua, itu ketika gua ajak ngobrol atau diskusi, dia bisa ngasih gua sebuah perspektif yang gua nggak pernah kepikiran. Jadi artinya, ya jadi apa ya, bisa diskusinya tuh seru lah gitu. Nah, artinya kalau misalnya sebagai seorang cowok pengen naikin value-nya di mata gua, dia bisa baca buku, bisa nambah pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu tepat sasaran. Nah, ini yang gua maksud. Jadi kita kalau misalnya mau memperbanyak opsi di kategori yang tepat, itu kita harus naikin value, tapi naikin value-nya itu tuh harus yang dianggap emang valuable sama market kita nih yang kita mau kejar gitu. Ini gue kasih satu contoh yang menurut gue sangat-sangat lucu banget di fenomena kultur ya. Mungkin kalian pernah dengar nggak istilah male gaze sama female gaze? Ini lucu banget menurut gue. Jadi buat yang belum tahu, apa yang dianggap keren atau atraktif sama cewek, itu beda sama apa yang dianggap atraktif sama cowok. Nah, jadi ada misalnya ketika selebriti itu di-styling, ada kelihatan banget gitu ya, oh ini stylish-nya nih cewek, oh ini stylish-nya nih cowok, oh ini orang di-stylish untuk supaya dia
jadi apa, menarik untuk cewek atau untuk cowok gitu. Nah, contohnya tuh misalnya ketika, eee, misalnya untuk cowok gitu ya, eee, ketika dia didandaninnya itu tuh kayak untuk main di film romance misalnya gitu ya. Di film yang K-drama atau segala, nah itu tuh udah pasti tampilannya, bajunya, cara dia act apa segala tuh untuk female gaze. Karena target market film itu tuh cewek-cewek. Tapi sedangkan kalau cowok yang dia main film di film yang lebih action yang atau lebih maskulin, cara dia dikasih bajunya, action-action yang dia lakuin itu lebih untuk cowok gitu, untuk yang dianggap cowok keren. Nah, sekarang eh gue pernah ada ngobrol sama cowok gitu ya, dan cowoknya itu bilang gini, "Gila gue pengen gue pengen lebih keren nih," gitu. "Gue pengen lebih keren, jadi gue pengen, nge-gym. Gue pengen nge-gym, gue pengen badannya kayak Aderai," dia bilang. "Gue pengen apa yang kayak bodybuilder, lu tau gak sih yang muscle-nya gede banget yang itu," kata dia, kayak, "Gila ini badannya bagus banget, keren banget," gitu. "Gue yakin cewek pasti, naksir kalau gue badannya kayak gini, gue pengen nge-gym." Nah, abis itu gue bilang gitu bahwa, "Lu sadar nggak sih yang suka badan kayak gitu, itu cowok," gitu. Cowok nganggep badan yang seperti itu ini secara general ya, gue nggak bilang nggak ada cewek yang suka, tapi secara general. Yang demen ngelihat badan cowok yang sampai besar sekali yang kayak bodybuilder itu cowok gitu, untuk mereka itu soalnya kelihatan keren. Tapi kalau cewek, kalian lihat cewek itu tergila-gila sama cowok yang kayak apa. Dan kenyataannya lebih banyak secara general, lagi-lagi secara general. Itu lebih yang kayak K-pop, yang apa ya, mereka of course fit, tapi nggak yang sampai apa, gede banget gitulah. Ya pokoknya gue bilang kayak gitu. Jadi ini ada perbedaan nih antara male gaze sama female gaze. Gue punya beberapa temen yang dia pun ngelakuin yang sama gitu. Dia nge-gym, ini cowok ya, nge-gym, badannya akhirnya jadi yang besar sekali gitu. Dan dia nge-upload ke social media dong, kayak foto dia nge-gym, terus lagi shirtless lah, apa kayak gitu. Dan dia bilang ke gue, "Gila men, yang DM gue cowok semua." Yang DM dia tuh malah cowok kayak, "Kak, bagi tips dong gimana supaya badannya bisa kayak Kakak," gitu. Tapi nggak ada cewek yang DM dia. Nah, ini maksud gua, kayak lu bisa ningkatin value, value elu. Tapi kalau value itu salah sasaran, ya lu akan attract market yang salah. Jadi ketika lu pengen apa, perbanyak opsi, itu lu harus tahu dulu nih, yang lu suka itu masyarakat market yang lu suka, itu tuh demen apa gitu. Apakah dia demen sesuatu yang akan gua upgrade atau enggak. Kalau enggak kan sayang gitu, kayak temen gua, dia udah susah-susah bodybuilding, akhirnya yang ngedeketin dia malah cowok-cowok yang pengen maco gitu, bukannya cewek gitu, yang cewek justru malah kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, mungkin ada yang nanya, "Kak, kenapa harus perbanyak opsi? Kenapa harus ada step ini?" Gitu. Ya menurut gua, pilih pasangan tuh kan penting, lu harus selektif. Tapi lu nggak bisa selektif kalau lu nggak punya opsi. Jadi step paling pertama itu lu harus naikin opsi di market yang tepat gitu ya. Dan ini juga menurut gua adalah sebuah kualitas yang baik gitu loh. Maksudnya kayak kita harus selalu upgrade diri toh gitu. Oke, setelah perbanyak opsi, yang nomor dua itu yang gue bilang harus pahami diri dan kehidupan yang kita mau. Jadi sembari kita upgrade diri, kita juga harus look inward, refleksi. Kita nih orang kayak apa? Dan terlebih dari situ, kita pengen kehidupan yang kayak apa? Karena milih pasangan itu bukan soal yang terbaik atau misalnya dapat yang paling cakep atau paling kaya atau paling sabar, paling romantis dan sebagainya, tapi dapat yang paling cocok sama kita. Gue tahu banget kayak gue ngerasa cocok banget sama Jeffrey, suami gue. Tapi gue sadar banget nih, kalau gue nikah sama cowok yang beda, gue bisa jadi seorang istri yang nggak oke gitu untuk dia. Kayak misalnya gini, gue, eee,
gue demen diskusi kayak yang gue bilang tadi gitu ya. Gue demen baca buku, terus habis itu diskusiin secara mendetail isi bacaan gue, atau gue suka play devil's advocate. Kayak ketika si Jeff ada sebuah ide gitu, kayak gue suka challenge, kayak ini pemikirannya kayak gimana gitu. Kalau gue nikah sama cowok yang demennya, yang nggak demen baca buku, nggak demen diskusi kayak begitu, main dia demennya tuh main bulu tangkis. Gue payah banget main bulu tangkis, oke. Dia mungkin bisa frustrasi karena setiap kali dia pengen have fun ngajak gue main bulu tangkis, gue pasti nggak mau. Atau kalau gue mau pun, gue payah, jadi dia nggak bisa enjoy mainnya sama gue. Terus tapi ketika gue baca buku dan gue pengen diskusi sama dia, dia males, soalnya dia nggak suka bahas-bahas kayak gitu. Nah, ini kan bisa jadi contoh kayak, oh ya kita akhirnya nggak akan cocok dan akhirnya pasti nggak akan akur gitu. Nah, jadinya gue yakin banget cari pasangan itu soal cari yang cocok sama kita. Dan langkah pertama untuk kita bisa cari apa yang cocok, itu kita harus tahu kitanya kayak gimana, kehidupan kayak apa yang kita mauin. Sekarang nih di Netflix, kalau kalian lihat ada dokumenter menarik banget menurut gua, namanya, Shark Whisperer. Jadi ada satu cewek dia obsesi banget sama shark, sama hiu, yang dia tuh sampai free diving bareng hiu gitu, dan itu udah ekstrim banget ya gitu. Nah, dia cerita di salah satu aspek ya bahwa, yang motoin dia itu tuh adalah, partnernya dia, cowoknya dia gitu. Dan mereka berdua itu, fall in love saat mereka karena sering diving bareng dan sama-sama seobses itu sama hiu. Nah, ini mereka berdua nih sangat cocok untuk satu sama lain dan mereka bahagia banget. Tapi lu bisa bayangin dong, kalau nih cewek misalnya nikah sama cowok cowok yang misalnya suka kita lihat di SCBD gitu, yang kerja korporat. Ini pasti bisa berantem banget. Ya iyalah ceweknya mau setiap hari nyelam sama hiu gitu. Cowoknya kalau misalnya nggak seobses itu sama hiu pasti marah gitu. Nah jadi makanya kita harus tahu nih apa yang cocok sama kita dan kehidupan apa yang kita mau. Si cewek itu udah jelas banget. Gue obsesi sama hiu, gue mau kehidupan yang dimana setiap hari gue bisa diving sama hiu. Artinya dia cari cowok yang sama-sama obses sama hiu dan gak apa-apa dia kayak begitu dan bahkan cowoknya cuma pengen ikut diving gitu. Nah ini penting banget gitu ya menurut gue. Kalau misalnya kita sendiri belum ngerti, misalnya gua nih sukanya apa sih yang bikin gua marah, hal-hal apa sih yang penting banget untuk gua yang nggak bisa nih kalau nggak dapet gitu. Abis itu kayak misalnya 2 3 5 10 20 tahun ke depan, gue pengen kehidupan yang kayak apa. Itu kalau kita belum paham dan kita belum bisa komunikasiin dengan jelas, itu akan sangat sulit untuk nemu pasangan yang tepat. Soalnya kan kita nggak bisa, kita mau seleksinya gimana gitu. Misalnya, misalnya kayak soal punya anak gitu ya. Apakah kita seseorang yang misalnya kita pengen punya anak apa enggak? Kalau kita sendiri masih nggak tahu, nanti ya gimana kita kita mau nyari pasangan yang mau punya anak atau enggak kan bingung gitu. Contoh lagi, gua sebagai pribadi itu kan gue punya banyak, gue suka berkarya. Gue suka berkarya, gue punya banyak impian yang pengen gue capai gitu ya in terms of career. Dan jadi itu tipe kehidupan yang gue mau. Gue pengen kehidupan yang dimana gue bisa berkarya dengan warna gue, dengan kebebasan dan kreativitas gue. eh, dan gue pengen bisa membanggakan itu dan ya have fun di itu gitu. Jadi gue perlu cari partner yang nggak apa-apa gue kayak gitu. Gue nggak bisa nih sama cowok yang cuman pengen gue jadi misalnya ibu rumah tangga atau misalnya eh terlalu baper kalau misalnya ngelihat gue berhasil dikit terus dia jadi kayak egonya tersakitin dan dia baper gitu. Gak bisa gue sama yang kayak gitu. Nah jadinya itu kan karena gue udah paham nih tipe kehidupan yang gue mau, gue orangnya kayak gimana, ya gue paham gitu. Gue seleksi partnernya yang kayak gimana. Dan makanya gue cocok banget sama Jeff yang dimana justru karena gue nikah sama Jeff, gue jadi bisa sesukses sekarang karena dia tuh juga just as excited about
my work as I am, dan dia bahkan yang bantuin gue ngasih advice di belakang layar, by the way. Gue tuh banyak banget dapat advice bisnis dari dia, dan bahkan banyak banget juga kayak wisdom-wisdom dia yang akhirnya gue pakai buat konten. Dan dia tuh seneng gitu, kayak gitu, dia diskusi soal kayak gitu tuh seru gitu, dia suka. Dan gak cuman itu ya, dia pun sibuk dengan karya dia, yang dimana akhirnya gua pun bisa bantu dia gitu. Jadi kita sama-sama saling bantu jadi partner satu sama lain, dan ya kita bahagia gitu karena kita seneng-seneng aja. Dan si Jack punya pemikiran, dia juga bilang kayak dia punya pemikiran ya dia nggak masalah kalau misalnya gua earn more than him, atau misalnya gue lebih sukses atau berhasil ya daripada dia gitu. Ya kan dia bilang kalau kita minta berkat ke Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk ngejawab berkat itu. Ya salah satunya bisa dari partner kita gitu. Kayak ngapain baper toh kalau misalnya lu sukses, guanya juga bahagia gitu, dia bilang. Guanya juga kualitas hidup gua naik gitu. Nah, dia punya pemikiran kayak gitu. Jadi cocok gitu sama gua, yang jujur gue juga perlu cowok yang mikirnya kayak gitu. Nggak bisa yang kayak close minded yang nggak bisa, harus gua yang provider paling, ya kayak oke. Nah ini tapi ada cewek mungkin yang justru cocok sama cowok yang kayak gitu karena yang ini jadi soal cocok-cocokan, bukan soal siapa yang paling 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 apa gitu. Jadi cari yang cocok, tapi untuk bisa nemuin yang cocok lu harus tahu diri lu sendiri dan tipe kehidupan apa yang lu mauin. Yang ketiga itu ketika milih atau menjalankan ya gitu, kayak nggak cuman milih pasangan, tapi ketika kita udah pacaran atau udah nikah dan apa, menjalankan hidup bersama, yaitu kita harus pakai otak bukan perasaan. Nah ini gue harus elaborasi. Saya gini, ketika gue bilang pakai otak bukan perasaan, bukan berarti gue mengiyakan dikotomi antara mikir dan merasa. Menurut gue orang yang bilang, oh kalau misalnya lu emosional lu nggak mikir, atau kalau misalnya lu pemikir lu nggak emosional, itu salah. Itu adalah false dichotomy. Pemikiran dan perasaan di manusia itu seringkali tercampur aduk ya. Kita punya pemikiran soal perasaan kita, dan kita punya perasaan soal pemikiran kita. Ya dong. Dan itu menurut gue yang salah satu yang bikin manusia unik gitu, yang bahwa kita punya dibilangnya second order capacity gitu, yang dimana kita nggak sekedar merasa doang, kita nggak sekedar punya pemikiran doang, tapi kita punya pemikiran soal pemikiran kita punya pemikiran soal perasaan kita punya perasaan soal pemikiran kita punya perasaan soal perasaan kita gitu. Nah, ini bagian dari kompleksitas manusia. Jadi gua nggak, sangat-sangat tidak mengiyakan atau percaya bahwa ada orang yang cuma mikir, ada orang yang cuma perasa gitu. Tapi harus diakui bahwa ketika kita lagi emosional, atau ketika kita lagi merasakan emosi yang lumayan intens, itu bisa membajak rasionalitas kita. Atau itu bisa bikin kita mikirnya nggak sejernih itulah. Dan ini berlaku untuk cewek sama cowok gitu. Nah, jadinya ketika kita milih pasangan atau soal ya menjalankan kehidupan sama pasangan, itu kita harus tetap pakai, jangan biarkan emosi ngebajak terus segala-galanya. Kita tetap harus pakai otak kita, logika, rasionalitas, pemikiran tentang kita. Dan the good news is ketika kita sudah biasa berpikir secara tenang, terstruktur, rasional, itu makin lama akan makin mudah gitu loh untuk kita bisa mengelola emosi dengan baik. Nah ini gue kasih contoh dari pengalaman pribadi ya. Sebenarnya ini bisa panjang lagi dan mungkin bisa gue bikin video khusus ini gitu. Cuman simpelnya, ketika orang menaikkan pemikiran rasionalitas mereka gitu, atau mikirnya punya pemikiran yang benar gitu ya. Itu bukan berarti mereka mengurangi emosional atau rasa emosi mereka. Tapi itu artinya ketika emosi itu muncul, mereka bisa nge-zoom out dan bisa menganalisa atau mengelola emosi itu dengan baik, dengan pemikiran yang masih level headed. Misalnya gue kasih contoh. Misalnya gue lagi berantem nih sama pasangan. Terus habis itu dia ngomong sesuatu yang bikin gue ngerasa nggak dihargai. Nah, gue
nggak akan langsung misalnya ngerasa nggak dihargai itu kan perasaan yang muncul gitu ya, emosi yang muncul. Gue nggak akan langsung, "Oh, lu sangat tidak menghargai gue." Nggak. Interpretasinya adalah gue merasa tidak dihargai. Omongan itu bikin gue merasa tidak dihargai. Itu beda daripada gue bilang, "Lu tidak menghargai gue." Ya. Nah, ini nih pemilahan ini bisa dibuat karena kita biasa berpikir kritis dan self introspection gitu. Ketika itu terjadi, tentunya konfliknya itu tuh bisa dikomunikasikan dengan lebih sehat. Gue bisa bilang, instead of gue reaktif ketika gue ngerasa emosi itu, gue langsung reaktif, gue percaya emosi itu dan gue bilang, kenapa lu gitu, kenapa lu nggak menghargai gue bisa bilang, gue tahu nih maksud lu mungkin bukan seperti ini, tapi dengan lu ngomong gitu, gue jadi ngerasa nggak dihargain. Maksud lu bisa jelasin lebih lanjut gak ini maksudnya apa gitu. Dan gue ngerti banget nggak semua orang bisa ngomong kayak gini sama partnernya ya. Cuman maksudnya antara gue sama Jeff nih, ini kita biasa banget kayak ngomong gini ketika kita ngerasa begini, kita konfirmasi ulang, ini maksud lu beneran begini apa enggak gitu. Gue ngerasa kayak gini nih karena lu ini. Begitu gitu gitu. Nah itu kan artinya apa? Apakah itu artinya gue tidak merasa emosi? Apakah itu artinya gue seseorang yang tidak punya perasaan? Enggak gitu ya, gue masih merasakan emosi-emosi, perasaan ketersinggungan sama kayak orang. Cuman bedanya gue nggak langsung reaktif terhadap perasaan itu, gue bisa nge-zoom out, observasi, dan, misahin interpretasinya ini nih yang sesuai realita apa enggak gitu. Nah itu jadi sebenarnya pentingnya belajar, apa ya, berpikir dengan benar. Itu akan sangat-sangat ngebantu kita untuk mengelola emosi, untuk identifikasi emosi, untuk tidak segampang itu didikte sama emosi kita. Tapi bukan berarti kita nggak merasakan itu, emosi is valid gitu. Gue selalu bilang ya, misalnya misalnya gue menyinggung si Jeff gitu ya, gue nggak bisa suruh dia stop merasa tidak tersinggung. Karena gue bilang, "Itu bukan maksud gue bukan bermaksud untuk menyinggung elu," enggak gitu. Dia merasa tersinggung itu sangat valid, dia tersinggung gitu. Gue tidak bermaksud itu adalah diskusi yang berbeda, yang gue bisa komunikasiin. Jadi perasaan itu sangatlah valid, hanya karena kita biasa berpikir atau kita mau melatih pikiran kita supaya lebih rasional dan logis, bukan berarti kita menginvalidasi emosi. Cuman artinya kita nggak didikte emosi kita lagi-lagi. Dan kita bisa secara sadar mengelola itu. Dan bahkan mungkin kalau in the moment kita nggak bisa ngelola, ya misalnya gue sadar banget kayak gue tipe orang yang ketika ada beberapa trigger atau red button gue ketika itu udah kena, itu gue akan spiraling masuk, yang gue akan emosional banget ya, yang sampai to a point gue nggak bisa tuh kayak tadi kayak, pause, zoom out, analyze gitu. Nah tapi gue tahu ketika gue masuk ke zona itu. Jadinya gue suka komunikasiin juga gitu ke Jeff ketika gue udah masuk ke zona itu yang dimana gue udah terlalu emosional, gue nggak bisa evaluate dengan benar. Gue menyendiri dulu ya. Jadi gue minta menyendiri dulu, gue nggak mau lanjut diskusi apa-apa supaya gue mau nenangin diri. Soalnya gue udah observasi juga ketika gue ada di zona ini, gak ada yang bisa orang lain omongin atau lakuin yang bisa bikin gue tenang. Satu-satunya yang bisa bikin gue tenang adalah ketika gue menyendiri, gue cool off, biarin waktu untuk gue cool down dulu nih, biar emosinya turun dulu sampai udah nggak terlalu gimana, baru kita yuk diskusin lagi. Gue baru bisa jelasin lagi. Tadi gue ngerasa begini 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 karena lu ngomong begini gini gini karena lu lakuin gini gini gini. Mungkin itu bukan maksud lu, tapi itu gue jadi ngerasanya kayak gitu. Cuma mungkin bisa di-clarify nggak maksudnya kayak gimana atau tujuannya kayak gimana gitu. Dan gue pun kasih tahu Jeff gitu bahwa kayak kalau misalnya gue udah lagi terlalu emosional dan tandanya begini gini gini dan gue mau menyendiri, itu bukannya gue ngode-ngode kayak gue mau menyendiri, kejar gue dong, kejar gue atau kayak gue pengen lu sebenarnya perhatiin gue enggak gitu. Beneran nggak apa-apa lu
tinggalin gua aja. Nanti gua akan kalau udah oke baru kita akan balik. Nah itu jadi ada kesepakatan-kesepakatan itu yang ngebantu ketika emosi lagi tinggi-tingginya, ya itu rasionalitas tetap bisa dipakai gitu ya. Semoga I hope that makes sense. Dan ini nggak cuman gue juga sih, Jeff juga lakuin yang sama dan menurut gue ini udah ngebantu kita navigasi konflik dan hal-hal yang emosional banget di dalam sebuah hubungan gitu ya. Dan maksudnya nggak cuman itu juga, ketika milih gitu. Gue dulu juga misalnya sebelum nikah sama Jeff gitu yang pas masih ada fase-fase pacaran, gue ada gitu ya misalnya ketika gue pacaran yang sebelum Jeff gitu, ya gue pacaran-pacaran. Tapi itu gue pun sembari mengevaluasi apakah orang ini cocok untuk gue atau enggak ya nomor dua gitu ya. Jadi walaupun gue merasa tersanjung, naksir, terus berbunga-bunga apa segala, tetap aja kayak ya otak tetap harus menganalisa dan be realistic gitu. Kalau misalnya gue nikah sama nih orang 5-10 tahun ke depan dan misalnya gue punya anak sama dia misalnya, apakah orang seperti ini yang gue mauin? Apakah orang seperti ini yang akan cocok untuk gue? Tapi ya itu, kita nggak bisa biarin perasaan ngebajak rasionalitas kita. Nah, yang keempat itu adalah uji asumsi. Jadi gini, kita kan udah misalnya udah perbanyak opsi. Terus habis itu kita udah paham diri dan kita udah tahu kehidupan apa yang kita mau. Terus habis itu kita sudah memilih dengan otak gitu ya. Kita udah analyze, oh, kayak ketemu nih potensial pacarnya gitu. Terus habis itu kalian coba pacaran apa segala. Kayaknya dia cocok sama gua karena dia A, B, C, D. Kayaknya bisa oke nih sama gua karena dia begini, begini, begini. Nah, itu kan asumsi. Apalagi kalian baru kenal gitu. Atau ya mungkin ya itu asumsi gitu ya. Asumsi itu harus diuji. Jadi misalnya gini, gue suka nih sama nih orang soalnya dia perhatian. Nah itu kan harus diuji dulu beneran perhatian apa enggak. Perhatiannya apakah cuman dalam konteks beberapa hal, apakah cuman ketika kalian seneng gitu, tapi ketika kalian lagi nggak seneng-seneng banget, apakah perhatian itu hilang apa enggak gitu. Oh gue suka nih sama orang itu soalnya dia eh mendukung, mau mendukung, bilang dia mau mendukung gua berkarya misalnya. Nah, itu kan sebuah asumsi, itu ada janji doang. Tapi kita perlu uji. Jadi ketika misal kalian baru pacaran, terus habis itu kalian harus cancel date kalian karena kalian mau ngelakuin sesuatu yang berhubungan sama karir kalian, dia baperan nggak? Apa dia genuinely excited gitu untuk kalian ya nggak apa-apa gitu. Nah, hal-hal ini nih harus punya periode di mana kalian uji gitu. Cara mengujinya gimana? Yang pertama itu bisa dengan nanyain pertanyaan-pertanyaan yang clarifying, yang serius gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dia bilang kayak, oh ya gue orangnya gue support lu kok, mimpi lu apa aja misalnya gitu. Ya udah lu tanya gitu kayak, gimana kalau misalnya gue dapat kerjaan di luar negeri? Atau gue mau S2 gitu ke luar negeri. Lu masih oke nggak? Gitu. Nah, itu kan nge-clarify nanti dia kan mikir tuh, dia kayak, "Oh, kayaknya gue nggak apa-apa deh." Atau misalnya, "Oh, kayaknya kalau ini wah, kalau itu berat nih nggak bisa." Nah, itu kan artinya kita lebih paham nih, "Oh, oke. Dia batasannya di sini 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 nih," gitu. Nah, lu bisa terima nggak batasan itu gitu kan? Atau batasan itu bisa dinegosiasi nggak sama dia? Nah, itu kan pembicaraan selanjutnya yang bisa kalian eh, obrolin gitu kan. Pokoknya yang harus penting dari obrolan tuh paham value-value apa yang sentral satu sama lain dan apakah value-value sentral itu align apa enggak. Dan kalau misalnya nggak align, masih bisa dinegosiasi ulang apa enggak? Apa itu udah ya harga mati, gue nggak bisa nih berubah di sini gitu. Nah kalau misalnya yang harga mati nggak bisa berubah itu bertentangan, ya might wanna reconsider gitu kan. Soalnya nanti itu adalah potensi berantem yang nggak ada solusi gitu. Nah, itu kan pertama. Jadi ketika pacaran, ketika pendekatan lu harus do the difficult talks, kayak talk about the difficult things tentang uang, tentang keluarga, tentang kalian nanti mimpinya pengen tinggal di mana, kalian pengen kehidupan yang kayak apa ya kayak gitu. Eh
Kalian pengen partnernya kayak gimana sih? Apa sih hal-hal dari partner yang kalian kayak nggak bisa toleransi? Apa yang bisa masih kalian toleransi? Hal apa yang nge-trigger kalian? Hal apa kalau kalian lagi marah, itu biasanya kayak gimana? Gimana cara nenangin diri? Konflik resolusi yang tepat kayak gimana? Itu tuh harus diobrolin gitu. Nah, selain diobrolin, yang kedua adalah ya udah pacaran dan ketika pacaran kalian melewati berbagai fase, nah itu akan teruji sendiri gitu kayak yang gue bilang tadi. Kalian perhatiin ketika kalian nanti berantem, dia orangnya kayak gimana? Beneran masih sabar nggak? Masih perhatian nggak? Beneran rasionalitasnya masih jalan nggak? Apa dia membiarkan emosinya membajak segalanya misalnya gitu. Terus habis itu ketika kalian lagi kehidupan lagi nggak baik-baik saja. Ini nih juga sangat-sangat nge-reveal karakter orang gitu ya. Karakter orang akan terlihat ketika keadaan lagi nggak baik-baik saja. Dia under pressure kayak gimana? Bisa tahan nggak gitu? Dia under pressure reaksinya kayak gimana? Dan dari reaksi itu kalian bisa mau nggak sama orang yang reaksi seperti itu? Atau untuk kalian itu bukan sebuah reaksi yang kalian bisa tolerir dari sebuah pasangan. Nah, itu akan kelihatan tuh. Jadi inilah pentingnya pacaran yang masa kenal gitu ya. Terus mungkin ada yang bilang juga kayak, "Ah Kak, tapi pacaran percuma, nanti pas nikah berubah kok," gitu. Ya ini makanya menurut gue pacarannya nggak cuman harus lama, tapi berkualitas. Pacaran yang berkualitas tuh artinya itu, secara intensional menguji hal-hal ini. Gue yakin deh, on certain things orang tuh nggak bisa pura-pura gitu. Kalau kalian lagi berantem ya udah berantem gitu. Kayak cara dia nanggepin berantemnya tuh biasanya akan kelihatan kok gitu kayak orang asli kayak gimana. Atau kalau misalnya lagi sangat-sangat bahagia juga. Jadi pokoknya under extreme emotion itu biasanya orang bisa kelihatan karakternya. Dan makanya pacaran juga harus lama menurut gua. Ketika kita pacarannya lama, jadi kita bisa ngelewatin berbagai macam fase bersama-sama gitu. Kayak misalnya gua pacaran sama cowok gua, lama gitu ya. Jadi dari kita lulus kuliah sampai nyari pekerjaan pertama, ngerintis usaha dari nol, terus abis itu nyoba ini, nyoba itu, pindah kerjaan, ngalamin masalah ini, itu, apa segala sampai ke tahap yang berbeda-beda, kita tuh pacaran melewati itu. Dan jadinya bisa ngelihat orang ini under different circumstances tuh kayak gimana. Yang pada akhirnya ya udah kayak pas gua secara pribadi nikah, nggak ada yang berubah. Soalnya ya karakter karakternya dan orangnya kayak gimana udah kelihatan semua sama pacaran gitu kayak ya udah emang ya begini aja bedanya ya tinggal bareng gitu. Nah, gue nggak bilang kalian harus pacaran 7 tahun semua kayak gua enggak. Cuma maksudnya harus enough time sampai kalian melewati beberapa fase kehidupan atau beberapa skenario lah yang dimana itu bisa menguji beberapa asumsi yang supaya kalian bisa yakin oke asumsi gue tepat emang ini orang cocok untuk tipe orang kayak gue dan orang ini bisa komplementer sama tipe kehidupan yang gue mau gitu we both want the same thing we both are heading towards the same route dan hal-hal yang kita nggak cocok masih bisa dinegosiasiin masih bisa diobrolin dan mungkin bisa ketemu di tengah gitu. Jadi itu penting banget. Nah ini lagi-lagi ya kayak nguji asumsi seperti yang tadi dibilang nomor 3 perlu pakai otak, jangan cuma pakai perasaan doang gitu. Dan yang terakhir itu gue bilang nomor 5 have the right attitude. Yang artinya apa? Kita harus sadar bahwa pasangan yang tepat, yang cocok sama kita, itu nggak ditemuin, tapi dibentuk lewat proses bersama-sama. Itu hal yang penting banget gitu yang gue pelajarin. Gue masih inget banget waktu uni, ada satu temen gue cowok cerita ke gue, di mana dia PDKT sama cewek, tapi habis itu ketika dia nembak nggak mau gitu ceweknya kayak nggak mau pacaran sama dia. Dan alasannya waktu itu karena menurut ceweknya dia kurang dalam Tuhan atau dia kurang rohani gitu. Karena untuk ceweknya tuh kayak spiritualitas agama tuh penting banget gitu ya. Dan si temen cowok gue nih kayak kecewa banget dia bilang kayak iya gue kecewa aja gitu karena
dia baru mau nerima gue ketika gue udah jadi, gitu. Padahal kan, apa ya, religiosity atau spiritualitas tuh bisa loh kita develop bareng-bareng, asalkan kan ya dianya udah mau gitu. Ya mungkin ceweknya udah lebih spiritual dari dia belum, tapi si cowok ini kan mau ke sana. Tapi karena dia belum good enough, jadi nggak mau sama ceweknya gitu. Nah, Mmm, gua nggak mau komentarin bilang ini tepat ini bener apa enggak ya, karena ini preferensi orang gitu. Cuman menurut gua, yang diomongin sama temen cowok gue itu lumayan ada validnya gitu, yang di mana mungkin ada beberapa orang yang salah pendapat yang ketika bilang nyari nyari yang paling cocok gitu. Tapi mereka pikir itu ketika udah final form. Apa ya, kalau misalnya di apa sih, di Pokemon kayak anime Pokemon kan ada kayak dia ada final formnya gitu kan. Apa sih? Ya kalau lu nggak ngerti, cuma pokoknya gini, kecocokan itu nggak selalu untuk gue ya, menurut gue ya, kecocokan itu nggak selalu ketika mereka udah menjadi itu, tapi bisa juga lewat potensi. Ketika gue bilang cari pasangan yang paling cocok buat kita, kita tetap harus sadar bahwa manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang 100% cocok, dan mungkin belum cocoknya belum nyampe gitu, tapi dia masih dalam proses development gitu. Makanya pemandangan gue dulu ketika gue nyari cowok, itu selalu gue nyari potensi gitu. Soalnya gue sadar banget dulu apalagi pas gue masih uni gitu ya. Ya kalau gue nyari cowok yang udah final form, yang udah sukses bla 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 gitu, belum ada ya, soalnya cowok-cowok seumuran gue kan dia masih baru juga gitu. Beda cerita mungkin kalau gue udah umur 40-an gitu. Nah, gue pengen cari cowok yang sukses, ya itu wajar karena ya mereka kan kebanyakan orang umur 40-an tuh udah nyampe peak of their career gitu. Tapi ketika gue masih umur 17, tapi gue nggak mencari cowok yang sudah segalanya, ya itu kan belum gitu, apalagi gue nyarinya yang seumuran, beda cerita kalau gue nyari om-om gitu kan ya. Nah, jadinya maksudnya ketika kita masih muda dan apalagi umur-umur 20-an, itu kan banyak yang masih kita berproses lah ya, mau baik itu cowok, baik itu cewek, kita masih banyak berproses, berubah dan sebagainya. Makanya kadang yang kita harus lihat tuh pertama potensi dan arah tujuan gitu. Arah tujuannya kita sama nggak nih, bisa selaras nggak? Kayak misalnya temen cowok gue yang tadi tuh. Sebenarnya arah tujuan dia sama potensi cewek dia sama ceweknya itu sebenarnya sama. Mereka berdua pengen dalam Tuhan yang intim gitu. Mereka pengen menjadikan spiritualitas sesuatu yang sentral bagi mereka. Agamanya sama juga gitu. Ya sebenarnya tujuannya sama, cuman si ceweknya pengen dia udah jadi aja gitu. Nah, kalau misalnya dari perspektif gua, seharusnya itu masih masih bisa gitu, masih cocok. Karena arah tujuannya masih sama, cuman ya mungkin si cowok ini masih ngejar gitu. Nah, jadi pertama ada potensi, arah tujuan, yang kedua potensi. Nah, potensi ini artinya bukannya kayak, dia kayaknya bisa deh gitu, tapi bukan cuman itu, tapi dia secara aktif emang lagi mau menuju situ. Another thing yang gue pelajarin tuh bahwa kenapa gue bilang sesuatu tuh proses. Mmm, soalnya pasangan itu juga kita harus ingat orang yang tepat kalau kita perlakuin dengan buruk atau nggak tepat, itu bisa jadi orang yang nggak cocok gitu, karena manusia kan bisa berubah. Kayak misalnya nih, misalnya kalian punya pasangan yang sangat perhatian gitu, atau sangat peduli, sangat perhatian. Terus habis itu tiap kali kalian ada masalah, kalian tantrum, terus habis itu marah-marah, ngasih kata-kata kasar ke dia, dan ngeluapin emosinya ke dia. Apalagi ketika dia coba nenangin, coba ngasih nasehat, atau coba nguatin, malah kalian marah-marahnya ke dia. Lama-lama orang yang peduli itu akan mungkin terlihat nggak peduli, soalnya dia udah nggak mau lagi nih kalau kalian lagi bad mood, deket-deket sama kalian, dia menjauh, dia diem aja. Karena setiap kali dia coba nenangin, malah dimarahin. Ya, nah itu kan bisa berubah gitu, dan mungkin dari sisi kalian bilang, "Lah, kok dia berubah sih? Dia udah nggak sayang lagi sama gue, dia udah nggak peduli." Ya enggak, belum tentu. Itu karena setiap kali dia coba mengekspresikan kepedulian dia, malah dibalas sesuatu yang nggak enak. Akhirnya orang pun akan berubah. Ini kita jadi harus selalu ingat,
the rule of incentive gitu. Kita akan mendapatkan atau kita akan mengamplifikasikan segala sesuatu yang kita insentifkan. Tapi kita akan stop mendapatkan sesuatu yang kita disinsentifkan gitu. Jadi makanya kita harus ini proses gitu yang dimana kita pun harus cek ketika kita melihat pasangan kita melakukan sesuatu yang kita suka, kita harus encourage itu dengan insentif. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang kurang cocok sama kita, kurang kita suka, kita harus dengan jelas kasih dia disinsentif supaya dia paham, oh ini nggak boleh, oh ini adalah batasannya. Jangan kita diemin, kita maklumin, kita, ya gue jadi orang ngertiin aja deh, tapi diem-diem kita merasa, "Ih, kok dia kayak begini?" Terus akhirnya kita jadi resentful, jadi sinis, dan akhirnya meledak. Terus dianya kaget, soalnya kita nggak pernah komunikasiin, gitu. Nah, jadi ini proses gitu ya, yang sama-sama harus dilakuin bersama, dan supaya bersama-sama berkembang menuju kecocokan yang lebih antara dua orang ini, gitu. Nah, ini mungkin gue tadi udah touch upon a little bit gitu ya. Cuman gue ngelihat banyak diskursus di internet nih soal cowok pengen ditemenin dari nol gitu. Ada nggak sih cewek yang pengen nemenin cowok dari nol, yang menerima cowok pas masih berproses. Nah, habis itu biasanya dibalas sama cewek kayak, "Enak aja lu minta dimengerti doang, enak banget lu minta dingertiin terus," gitu kan. Cewek harus maklumin terus apa segala gitu. Nah, ini menurut gua ya sayang aja ya diskusi di internet jadinya sangat-sangat stroman gitu. Saya menurut gue keinginan ditemenin dari nol atau berproses itu sangat valid, dan menurut gue cowok sama cewek punya perasaan keinginan itu ya untuk diterima apa adanya, dicintai unconditionally gitu. Nah, tapi pengertian itu hanya bisa diberikan ke seseorang yang lagi-lagi kayak tadi gue bilang, secara aktif berusaha untuk improve dirinya. Ada cowok yang emang dia pengen di ngertiin aja gitu. Ya gue sebagai cowok harus di ngertiin dong, cewek harus bisa nerima gue apa adanya dong. Enggak bos. Kita di dunia ini nggak bisa kayak gitu. Bahkan ketika seseorang mencintai seseorang, orang itu nggak akan biarin orang yang dia cintai begitu-begitu aja. Definisi cinta itu pengen sesuatu yang lebih baik, pengen sesuatu yang baik untuk orang tersebut. Dan ketika lu maunya ya jadi pengangguran doang, atau misalnya jadi nggak jelas doang, dan cewek lu kayak, "Oh ya, gue ngertiin deh," gitu. Itu that's not really love in my opinion. Cause love itu justru harusnya nge-push each other jadi lebih baik gitu ya. Dan gue paham banget banyak cowok yang kayak gitu. Dan makanya kayak ada sentimen negatif dari cewek, "Eh, lu maunya dimaklumin doang," itu valid juga gitu. Nah, tapi makanya nih, kita nggak bisa mengeneralisir, itu kunci ya sih. Ketika cewek mengeneralisir semua cowok cuman mau dimaklumin, atau ketika cowok mengeneralisir cewek cuman maunya ketika mereka udah sukses doang, atau other stereotype generalisir lain yang banyak banget. Itu susah gitu kita jadi bisa ketemu have a healthy conversation, apalagi have a healthy relationship. Here's the hard truth gitu. You cannot have a healthy relationship with the opposite gender when you already deem them as the enemy, when you already generalize them as something bad. Apa tuh bahasa Indonesia? Kita nggak bisa punya hubungan yang baik dengan lawan jenis ketika kita udah ngecap mereka semua buruk. Ketika kita udah bilang mereka semua A, B, C, D dengan stereotip ya, ini berlaku buat cewek, buat cowok gitu. Menurut gue ini sebenarnya sama aja kayak umpamanya apa ya? Kayak misalnya investor mau invest ke startup Indonesia gitu misalnya. Yang dimana mungkin udah banyak karena kasus-kasus ngeliat bahwa eh, banyak banget yang scam, banyak banget yang ternyata bodong isinya kayak pembukuannya palsu bla 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 bla. Akhirnya ya kayak gitu. Nah, tapi ketika investor bilang semua startup di Indonesia pasti kayak gitu, itu kan sebenarnya generalisir yang belum tentu tepat gitu ya. Jadi misalnya ketika cewek atau cowok gitu ya mau menemenin pasangan mereka dari nol menuju sesuatu yang whatever that is lah gitu.
Itu sama aja kayak ketika orang itu seorang investor yang mau nge-invest di sebuah startup. Mereka bilang, "Oke, gua akan ngasih," kalau investor kan bilang, "Oke, gua akan ngasih lu uang segini, gue expect return segini," gitu, melalui kesepakatan. Nah, kalau misalnya di halnya pacaran mungkin kayak misalnya, "Oke, gua akan mengerti, gua akan mendukung lu, gua akan support lu di bagian sini sini sini, supaya kita berdua supaya lu bisa improve diri nyampe ke sini," gitu. Nah, ini kan ada kesepakatan goal dan ada kesepakatan cost apa yang akan diberikan oleh pasangan gitu. Nah, ketika pasangannya ini menerima dengan cuma-cuma rasa pengertian, makluman, support, dan sebagainya, tanpa ngasilin hasil yang disepakatin, ya nggak bisa salahin dong ketika pasangannya kayak, "Ah, gue mau tinggalin lu deh," gitu. Nggak bisa salahin. Karena ya dia breach of agreement, sama aja kayak misalnya investor nge-invest ke startup, habis itu startupnya cuma bakar duitnya untuk foya-foya doang, nggak ada return. Ya itu sangat wajar ketika investornya akhirnya, "Ah, nggak mau dah," gitu. Nah, ini sama gitu kayak misalnya ada cewek yang bilang kayak dia udah bantuin support cowoknya mati-matian cari kerjaan, bantuin cowoknya apply kerjaan apa segala, giliran dapet penawaran cowoknya kayak, "Ah, susah, males," gitu. Ya itu kan ya itu kan rada gila gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua orang kayak begitu. Ada cowok misalnya yang ketika dibantu sama cewek, dia sangat appreciate that, dia ambil investasi itu dan dia multiplikasi, dia gandain gitu. Dia akhirnya berusaha dengan keras dan sebagainya dan akhirnya, berproses dan menjadi lebih baik gitu. Menurut gue ya in balik lagi, ini sebenarnya yang gue mention di opsi pertama, yang dimana kita harus menaikkan value kita sesuai apa yang dianggap valuable, sesuai kesepakatan sama pasangan kita gitu. Dan maksudnya kita naikin value juga bukan cuman ketika kita mau memperbesar opsi ya, tapi menurut gue setelah kita pacaran, bahkan nikah, kita tetap harus naikin value yang sesuai sama value kita dan yang sesuai dengan value pasangan kita gitu supaya ya kita harus selalu makin lebih baik gitu. Soalnya hubungan tuh kan usaha nggak berhenti ketika kita nikah gitu. Hubungan harus terus di-develop, harus terus dirawat. Soalnya seperti layaknya segala hal, ketika kita stop ngerawat sesuatu, ketika kita stop kasih usaha, hal itu akan hancur, akan lama-lama jadi makin nggak baik gitu. Semua perlu perawatan, sama aja kayak rumah, kayak taman, kayak perusahaan, kayak komunitas, kayak hubungan juga gitu. So, ya itu aja mungkin dari gua. Lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi gua. Mungkin kalau misalnya ada yang kalian nggak setuju atau kurang cocok, ya itu sah-sah aja. Soalnya kan ini hubungan ya sangat personal dan macem-macem gitu ya. Tapi ya semoga bisa ada beberapa yang bermanfaat. Let me know what you think. And let me know nextnya serunya bahas apa lagi di channel YouTube ini. Bye-bye.